Rasulullah bertanya, kenapa kamu tahan Ali untuk menemui aku? Dan Anas bin Malik berkata, aku berharap orang Ansor lah yang datang ke sini. Itu fanatisme golongan yang menjadi sunnah sahabat di kemudian hari. Karena dia sama-sama dari golongan Ansor, Anas itu dari golongan Ansor, dia menunggu. Nah, Hakim An-Nisaburi meriwayatkan hadis ini. Dan karena ia meriwayatkan hadis ini, masjidnya diserang segerombolan orang, kemudian mimbarnya dihancurkan, dan Al-Hakim disandera di rumahnya. Lalu ada ulama lain datang kepada Al-Hakim. Kalau kamu mau ke masjid lagi, cobalah datang bersamaku. Dan kamu ceritakan tentang kemuliaan Muawiyah kepada mereka. Pasti kata itu mimbar diperbaiki lagi dan kamu bisa lagi berbicara di situ. Kata Al-Hakim, tidak terbetik dalam hatiku menyampaikan keutamaan Muawiyah. Bani Umayyah menjalankan itu semua. Dia udah mengubah-ubah agama sehingga akhirnya orang-orang Syiah dipandang sesat oleh para pelanjut Bani Umayyah sampai sekarang. Kita dianggap sesat, kita dianggap punya dosa besar, kita dianggap musyrik, kita dianggap kafir, kita dianggap bukan Islam, kita dianggap fasik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa alal arwahillati hallat bifinaik. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Salamullahi minni abadan ma baqitu wa baqiya al-laylu wan-nahar. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain. Assalamu ala al-a'immatil ma'sumin wa bil khusus. Assalamu alayka ya sahibaz zaman. Ajalallahu farajahu syarif. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kesempatan untuk ziarah ke Karbala tidak seluas kesempatan untuk naik haji. Kita bisa naik haji setiap tahun, tapi tidak bisa kita ke Karbala setiap tahun. Bahkan ketika kami berziarah dahulu, itu baru dibuka Karbala buat para peziarah dari luar. Selalu ada halangan yang merintangi kita. Kali ini di Irak, seperti kita ketahui, datang sekelompok kaum muslimin yang kebiasaannya itu dua. Satu, memisahkan kepala dari tubuh orang-orang yang diserangnya. Yang kedua, merampas harta orang-orang yang menurut mereka tidak satu paham dengan mereka, yang menurut mereka adalah orang-orang kafir. Musuh mereka yang utama selain non-muslim adalah yang mereka tidak sebut Islam, kelompok Rafidhah atau kelompok Syiah. Salah satu kesenangan mereka sekali lagi ialah memotong leher orang-orang Syiah itu dan menjadikannya sebagai kebanggaan mereka. Pertanyaan kita, dosa besar gerangan apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah itu sampai kebencian mereka memuncak dengan tindakan-tindakan kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Kita juga mendengar bahwa sekarang ini di berbagai tempat saudara-saudara kita dihalangi untuk memperingati peringatan Asyura. Saya mendengar berita di Solo, di Semarang,
Ada orang-orang tertentu yang dengan segala kebencian berusaha menghalang-halangi acara Asyura. Padahal sekali lagi kejahatan apa yang dilakukan oleh kita sehingga acara kita harus dilarang dan harus dihalang-halangi. Bahkan kota Bandung ini sudah terkenal sebagai pusat gerakan yang tidak menyukai kita, yang menyatakan perang terhadap kita dengan ucapan yang terkenal, kami siap mati untuk menghabisi orang-orang Syiah. Sebetulnya kalau mereka siap mati itu berarti mereka siap mematikan orang-orang Syiah itu. Sekali lagi, dosa apa yang dilakukan oleh para pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pecinta keluarga Nabi? Seorang pengamat dari Amerika, Katie Couric, ketika dia menyaksikan masuknya ISIS dan menjelaskan keheranan, dia punya blog judulnya Now I Got It. Sekarang saya paham. Saudara bisa cek di Google, Now I Got It. Dia menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi di Irak sekarang ini sebetulnya hanya bisa kita pahami dengan mengembalikan ingatan kita kepada tahun 632 Masehi. Ustaz Dimitri mengajak kita kembali kepada peristiwa Asyura yang terjadi tepatnya pada bulan Oktober tahun 680, 61 tahun setelah hijrah Nabi, atau 50 tahunan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Katie Couric mengajak kita kembali pada tahun 632 pada wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mohon maaf bahwa saya akan mengulangi lagi. Kita harus menjelaskannya dengan peristiwa yang terjadi hampir 3 bulan atau sekitar 80 hari sebelum kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meninggalkan dunia ini. Tapi sebelum sampai ke situ, ada juga yang mengherankan kita. Saya baru baca di sini. Di Kuwait, udah lama orang-orang Syiah itu hidup berdampingan dengan orang-orang Sunni, sama dengan di Irak. Tidak ada masalah. Al-Kisah, ada satu keluarga Sunni, cuma bedanya dengan di Indonesia. Di sana itu, di Irak, juga di Kuwait, orang-orang Syiah bentuk perkampungan sendiri, orang Sunni bikin perkampungan sendiri. Yang lucu di kota Baghdad itu ada jalan yang memisahkan, jalan besar di tengah-tengah kota Baghdad. Sebelah kanannya Sunni, sebelah kirinya Syiah. Kadang-kadang terjadi pernikahan juga di antara mereka. Jadi kalau pernikahan yang terjadi itu berarti ada yang menyeberang jalan, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, Al-Kisah ini ada seorang anak, itu keluarga, dia punya anak kecil perempuan. Keluarga itu keluarga Sunni, tapi dia termasuk yang menyeberang itu. Dia hidup di tengah-tengah perkampungan Syiah. Anaknya seringkali bergaul dengan anak-anak Syiah. Satu hari, bapak dan ibunya terkejut, bukan saya terkejut, tapi juga marah sekaligus, karena anak perempuannya sering berteriak, Ya Ali, Ya Ali. Itu anak-anak Syiah biasanya emang kalau misalnya mengangkat sesuatu mereka teriak, Ya Ali. Dan si anak Sunni ini kemudian mengikuti juga, Ya Ali, Ya Ali. Bapaknya marah, ibunya marah, dan mengancam bahwa kalau dia tidak menghentikan Ya Ali, lidahnya akan dipotong. Tapi si anak itu ketika mendengar, aku potong lidahmu, dan dia teriak, Ya Ali. Kemudian orang tuanya memotong lidahnya, tapi dilalah kersaning Allah, pisau itu tidak berbekas sama sekali.
Akhirnya orang tuanya memutuskan, karena anaknya sudah musyrik sekarang. Orang tua memutuskan untuk meninggalkan anak itu di rumah. Rumahnya mau dikunci dan keduanya akan pergi jauh selama 1 minggu. Dan di rumahnya tidak disediakan makan sedikit pun. Setelah seminggu, kedua orang tua itu kembali ke rumahnya dan rumahnya masih digembok, dikunci dari luar. Kedua orang tua itu bertengkar, memutuskan siapa yang harus masuk duluan. Dua-duanya sebenarnya agak ketakutan juga siapa yang masuk duluan. Akhirnya diputuskan sambil bertengkar, sudah karena kamu juga yang punya ide untuk meninggalkan anak itu, kamu aja duluan. Tapi mendengar yang bertengkar itu, anaknya tiba-tiba muncul di jendelanya dan memandang kepada mereka. Anaknya masih hidup dan singkatnya cerita, orang tuanya membuka rumah itu karena kuncinya dikunci dari luar dan menemukan anaknya masih dalam keadaan sehat walafiat. Lalu bapaknya bertanya, apakah kamu kelaparan, kehausan, apakah kamu ketakutan di malam hari? Si anak itu menjawab, ada orang yang memberikan makan kepadaku, yang memberikan minum kepadaku, memberikan selimut kepadaku kalau kedinginan, dan menemani aku di rumah. Siapa orang itu? Ali, kata dia. Mana orang itu sekarang? Ketika beliau mendengar mamah dan bapak itu bertengkar di luar, ia sekarang bersembunyi. Yang bercerita itu berkata, apakah kemudian orang tua itu menjadi Syiah? Dia tulis, la, wala, tidak sama sekali. Orang tua tidak jadi Syiah, malahan kemudian keduanya bercerai. Bapaknya menceraikan ibunya karena dianggap tidak bisa mendidik anaknya. Nah, ketika dia mengatakan dosa anak itu sampai mau dibunuh itu satu aja, karena dia mengucapkan ya Ali. Mengapa begitu besar kebencian terhadap Imam Ali? Sehingga kalau ada orang menyebut nama itu, orang tua itu marah. Dan sepanjang sejarah, ada orang-orang yang dibenci hanya karena dia mencintai Imam Ali. Atau menyebut nama anaknya Ali. Katanya ketika dulu di zaman Bani Umayyah, ada orang datang ke Damaskus. Di Damaskus tidak ada orang yang menamai anaknya Ali atau Hasan atau Hussein. Tapi ketika dia datang ke Damaskus, tiba-tiba dia mendengar ada seorang tua yang memaki-maki anaknya dengan memanggilnya Ali, Ali. Dan orang itu bertanya, kenapa? Di sini tidak kami dapatkan orang yang namanya Ali. Apakah anak kamu itu Ali? Bukan. Disebutlah namanya. Kemudian dia berkata, di sini kami punya kebiasaan kalau memaki anak kami panggil dia Ali. Kenapa gerangan mereka membenci Ali begitu rupa? Sejak kapan kebencian terhadap Imam Ali itu beredar di kalangan kaum muslimin? Tapi mungkin karena mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan karomah Imam Ali. Menurut catatan sekarang ini dari internet juga dicatat bahwa nama Ali adalah nama yang terpopuler di seluruh dunia sampai sekarang. Padahal sekali lagi orang membenci Imam Ali. Sekali lagi pertanyaan kita, mengapa begitu tingginya kebencian kepada Imam Ali? Imam Ali berkata, kalau aku julurkan pedang di leher seorang mukmin agar ia membenci aku, ia tidak akan membenci aku. Tapi kalau aku onggokkan dunia di hadapan orang mukmin untuk membenci aku, dia tidak akan membenci aku. Dan kalau aku onggokkan kekayaan di hadapan orang munafik agar ia mencintai aku, ia tidak akan mencintai aku.
Ternyata Imam Ali seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah qasimul jannati wan nar. Dia yang memisahkan orang ke surga dan ke neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, juga beberapa periwayat hadis lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yuhibbuka ya Ali, hei Ali." Di sini ada catatan bahwa ucapan ya Ali itu berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sering memanggil ya Ali, dan katanya panggilan yang paling dicintai Rasulullah itu ya Ali. La yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Tidak akan mencintai engkau, hei Ali, kecuali mukmin, dan tidak akan membenci engkau, hei Ali, kecuali orang munafik. Jadi Imam Ali memisahkan antara orang mukmin dan orang munafik. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu salah seorang ahli hadis besar di kalangan Ahlus Sunnah. Dia yang menulis kitab Syarah Sahihul Bukhari berjilid-jilid, namanya Fathul Bari. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, aku heran mengapa ahli hadis merendahkan orang-orang Syiah yang mencintai Imam Ali dan mendoifkan hadisnya sambil menerima kesahihan hadis dari orang-orang Nasibi, yaitu orang yang membenci Imam Ali. Jadi rada heran kenapa para ahli hadis mendoifkan hadis-hadis pecinta Imam Ali dan mensahihkan hadis-hadis para pembenci Imam Ali. Kata Ibnu Hajar, padahal tentang Imam Ali diriwayatkan hadis la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafik. Ucapan seorang ahli sejarah, Ingeborg Bachmann, yang berkata, Die Geschichte lehrt dauern, aber sie findet keine Schüler. Sejarah itu selalu mengajari kita. Anehnya, sejarah tidak punya murid. Jadi sangat sedikit murid yang mau belajar dari sejarah. Begitu pula sejarah Islam itu mengajarkan kepada kita konstruksi agama kita. Tapi anehnya malah sejarah dimusuhi. Seorang ulama besar dari Suriah, Ramadan Al-Buti itu pernah berfatwa haram kaum muslimin belajar tentang sejarah. Diharamkan belajar tentang sejarah. Aneh juga bahwa orang-orang begitu bencinya sama Imam Ali sampai mereka mendoifkan semua hadis yang menunjukkan kecintaan orang kepada Imam Ali. Ada seorang ulama besar ahli hadis di kalangan ahli sunnah. Dalam usia 13 tahun dia menguasai ilmu hadis. Ketika dia datang ke Damaskus, orang-orang menguji anak kecil itu dalam kepandaian hadisnya, dan semua orang mengakui kehebatan orang ini. Dalam usia 13 tahun dia sudah mengalahkan para ahli hadis di dunia Islam waktu itu. Dia menyusun kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang dibuang oleh Bukhari, kemudian dia teliti kembali, dan kalau dia dapatkan hadis itu sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim, dia kumpulkan dalam kitabnya Al-Mustadrak ala As-Sahihain, pelengkap bagi dua kitab sahih. Orang ini namanya Al-Hakim An-Nisaburi. Dia penulis hadis yang besar. Tapi satu saat dia meriwayatkan hadis ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Dia juga meriwayatkan hadis man kuntu maula fahaza aliyun maula. Dia juga yang meriwayatkan hadis at-toir. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi mendapat kiriman hidangan burung yang dipanggang, burung yang dimasak dengan dibakar lah.
hidangan itu konon dikirim dari surga. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memberitahukan kepada pembantunya Anas bin Malik. Nah, ada hubungannya dengan Anas bin Atiyan di sini. Anas bin Malik berkata, aku akan makan ini dengan orang yang paling aku cintai. Ahabun nasi ilayya. Aku akan makan hidangan toir maswi ini dengan orang yang paling dicintai Allah dan aku paling mencintainya. Kebetulan Imam Ali datang mau berjumpa dengan Rasulullah. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sedang sibuk. Dia balik lagi, Imam Ali datang lagi, Rasulullah sedang sibuk. Kata Anas. Dan ketiga kalinya Rasulullah mendengar suara Imam Ali, suruh dia masuk. Lalu masuklah beliau. Dan Rasulullah tanya sama Anas bin Malik, Nabi itu adalah tuan yang paling pemaaf terhadap pembantu. Sampai Anas berkata, selama aku berkhidmat kepada Nabi, aku tidak pernah ditegur kalau aku terlambat melaksanakan tugasnya. Tapi waktu itu Rasulullah tidak menegur dia. Rasulullah bertanya, kenapa kamu tahan Ali untuk menemui aku? Dan Anas bin Malik berkata, aku berharap orang Ansorlah yang datang ke sini. Itu fanatisme golongan yang menjadi sunnah sahabat di kemudian hari. Karena dia sama-sama dari golongan Ansor, Anas itu dari golongan Ansor, dia menunggu. Nah, Hakim An-Nisaburi meriwayatkan hadis ini. Dan karena ia meriwayatkan hadis ini, masjidnya diserang segerombolan orang, kemudian mimbarnya dihancurkan, dan Al-Hakim disandera di rumahnya. Lalu ada ulama lain datang kepada Al-Hakim, kalau kamu mau ke masjid lagi, cobalah datang bersamaku, dan kamu ceritakan tentang kemuliaan Muawiyah kepada mereka. Pasti kata itu mimbar diperbaiki lagi, dan kamu bisa lagi berbicara di situ. Kata Al-Hakim, tidak terbetik dalam hatiku menyampaikan keutamaan Muawiyah. Dan Al-Hakim akhirnya meninggal dunia di rumahnya, tapi dikubur beberapa hari kemudian karena orang banyak juga mengepung rumahnya, mau melemparinya dengan batu, sehingga ia dikuburkan diam-diam pada malam hari. Ketika para demonstran itu udah kecapean menunggu rumahnya, kuburkan malam hari. Itu yang terjadi kepada Al-Hakim. Dosa Al-Hakim apa? Dia meriwayatkan hadis-hadis kemuliaan Imam Ali. Sekali lagi kita bertanya, mengapa orang begitu benci kepada Imam Ali, sehingga orang yang meriwayatkan hadisnya saja mereka benci. Saudara bisa cek sekarang ini di Google, cek pada Habib Zain Al-Kaf, tulis Jalaluddin Rahmat. Saudara akan segera mendengar berita Habib Zain Al-Kaf itu berkata, kenapa kata orang-orang Jawa Barat itu bodoh banget. Mereka harus mengusir Jalaluddin Rahmat dari kota Bandung. Karena dia punya gembong kesesatan. Apa sih kesesatan saya? Karena saya ingin menyebarkan kecintaan kepada Imam Ali. Saudara boleh tanya dosa saya itu apa? Tanya sama Pak Yani yang menyaksikan saya sejak dahulu sampai sekarang. Pak Yani itu berkata, kalau saya tidak salah nanti tanya kepada Pak Yani, kenapa kalian benci Pak Jalal itu? Padahal dia ini orangnya baik dan keluarganya baik. Pak Yani ya, kalau salah saya betul. Lihat itu anak-anaknya, apa cacatnya keluarga Pak Jalal itu. Nggak ada emang Pak Yani, beritahu kan. Nggak ada. Cacatnya ialah karena saya ingin menyebarkan kecintaan kepada Imam Ali salamullahi alaihi. Dan jawabannya cuma satu. Imam Ali telah memisahkan kaum mukminin dari kaum munafikin. Dan kaum munafikin dilalah kersaning Allah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda pada peristiwa Ghadir Khum bahwa qillatul mu'minin wa kathratul munafiqin, kata Rasulullah. Aku minta kepada Jibril agar aku diizinkan menangguhkan pemberitaan tentang wasiat ini, liqillatil muttaqin wa kathratil munafikin, karena sedikitnya orang takwa dan karena banyaknya orang-orang munafik. Itulah sebetulnya yang membedakan kaum mukminin dan kaum munafikin. Apa yang membedakannya? Kecintaan kepada Imam Ali salamullahi alaihi dan para pecinta Imam Ali sejak Imam Ali hidup sampai sekarang ini tidak henti-hentinya dikejar-kejar. Kata Syekh Jawad Mughniyah, semua tuduhan harus berdasarkan bukti, kecuali tuduhan terhadap Syiah. Semua fitnah ada ujungnya, kecuali fitnah terhadap Syiah. Semua hukuman harus ada alasannya, kecuali hukuman terhadap Syiah. Itu tidak perlu ada alasan. Jadi kalau saudara jelaskan kepada mereka dengan bukti-bukti apapun, mereka tetap akan menghukum saudara. Memang tidak diperlukan bukti untuk menghantam orang Syiah. Bahwa Jalaluddin Rahmat itu adalah penjahat besar, tidak memerlukan bukti. Karena semua tuduhan harus berdasarkan bukti, kecuali tuduhan terhadap Syiah. Nah, sejak awal para pecinta Imam Ali dipersekusi, dikejar-kejar. Ada seorang Romo Katolik, namanya Monsignor Pope. Dia mengatakan, kalau orang menghancurkan satu agama, ada 4 strategi yang mereka lakukan untuk menghancurkan sebuah agama atau sebuah mazhab pemikiran. Yang pertama ialah stereotyping. Membuat dongeng tentang kelompok agama. Itu dongengnya yang aneh-aneh, nah masuk akal pun gak jadi soal. Buat dongeng, yang dongeng itu walaupun terbukti bohong, dongeng itu akan dipertahankan. Stereotype adalah dongeng tentang satu golongan yang kita pertahankan terus-menerus walaupun terbukti tidak benar. Itu namanya stereotype. Seperti banyak stereotype tentang orang Sunda, bahwa orang Sunda itu kalau kaya raya dia kawin lagi. Padahal kalau diteliti, berapa orang yang kawin lagi? Kebanyakan malah tidak kawin lagi. Bukan karena tidak punya harta, walaupun itu mungkin sebagian besar alasan, tetapi juga karena itu bukan watak orang Sunda yang sebenarnya. Itu stereotype. Lalu dionggokkanlah di hadapan orang-orang Islam itu berbagai cerita yang aneh tentang orang Syiah. Bahwa orang Iran itu punya keset, yang kesetnya itu ditulisi Abu Bakar dan Umar. Jadi kalau mereka masuk rumah, mereka menginjak-injak keset ada Abu Bakar. Bahwa mereka punya kaos kaki. Kaos kakinya itu ditulis di atasnya Abu Bakar dan Umar, dan di bawahnya ditulis Aisyah dan Hafsah. Bahwa mereka, kata orang-orang Syiah itu punya kebiasaan di musim Asyura membawa satu binatang, kambing. Kambingnya diberi nama Aisyah. Kemudian mereka pukuli kambing itu sampai mengembik-ngembik sampai mati. Itu dongeng semua. Dan anehnya itu masih beredar sampai sekarang. Bahwa orang Syiah itu punya kitab Quran yang berbeda dengan kita. Itu dongeng, tapi itu dongeng itu juga disebarkan. Bahwa orang Syiah itu katanya kalau mendengar ada suara halilintar di atas langit, mereka berkata, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Karena katanya menurut orang Syiah, halilintar itu batuknya Imam Ali. Ada banyak cerita yang tidak masuk akal. Sampai kalau di sini ada kakak saya nih. Beliau itu mubaligot Persis. Wa ma adraka ma huwa Persis. Beliau mubaligot Persis dan dengar salah seorang ustadznya cerita bahwa
Jalaluddin Rahmat itu kalau datang bulan Muharram, dia bawa jemaahnya ke kebun tebu yang sudah dipangkas, kemudian berguling-guling di kebun tebu itu sampai tubuhnya berlumuran darah. Dan kakak saya tidak pernah tahu bahwa saya pergi ke kebun tebu. Tidak pernah tahu. Itu jelas bohong. Tapi mereka teruskan dongeng itu. Itu stereotyping. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya kakak saya meninggalkan Persis. Dan sekarang jadi guru ngaji saja. Dia lebih memilih jadi guru ngaji daripada menegakkan agamanya di atas kebohongan. Saya juga tinggal milih. Mau menegakkan agama di atas kebohongan. Yang kalaupun terbukti bohong, tetap aja akan saudara pertahankan. Itu stereotyping. Yang kedua setelah stereotyping adalah vilifying. Vilifikasi. Yaitu menjelek-jelekan. Pokoknya segala sifat buruk dionggokkan kepada kelompok agama itu. Segala sifat buruk. Bahwa Syiah itu pembohong, pendusta. Jangan dengar pembicaraannya. Mereka itu tukang takiyah. Sampai pada waktu saya menjadi caleg, disebarkan fitnah bahwa saya itu sudah mut'ah dengan 500 orang perempuan. Dan saya punya istri 7 orang, semuanya gadis. Itu disebarkan, beredar. Sampai saya pikir, apa harus saya anggap ini sebagai doa? Supaya hati saya tidak menderita. Berita-berita buruk itu disebarkan hanya untuk menjatuhkan. Semua tuduhan harus berdasarkan bukti, kecuali tuduhan terhadap Syiah. Nanti sepanjang sejarah, habis waktu kita kalau sekarang bercerita bagaimana orang-orang Syiah sejak awal dituduh dengan berbagai fitnah yang mengerikan. Kalau kita baca buku-buku lama, fitnah itu tidak baru. Dari dulu orang-orang Syiah itu selalu dijadikan sasaran fitnah. Jadi tadi disebut apa? Apa tadi? Stereotyping, vilifying, dan yang ketiga criminalizing. Orang Syiah itu dianggap penjahat, dikriminalisasikan, dibawa ke pengadilan. Ustadz Tajul diseret dari rumahnya, setelah rumahnya dibakar, setelah pesantrennya dihancurkan, ustadznya dibawa ke pengadilan dan dihukum 4 tahun. Dia yang diserang, dia yang dihancurkan, dia juga yang dihukum. Yang menyerangnya dibebaskan tanpa syarat apa-apa. Karena kejahatan Ustadz Tajul lebih besar dari kejahatan penyerangnya. Apa kejahatan Ustadz Tajul? Dia mengajarkan kecintaan kepada Imam Ali. Dikriminalisasikan. Saya sendiri sudah pernah menerima panggilan polisi karena penistaan terhadap agama dari Makassar, karena kejadiannya di Makassar. Apa buktinya bahwa saya telah menistakan agama? Karena saya bercerita bahwa di situ ada pengaduan polisi itu bahwa saya pernah menyebut para sahabat lari dari salat Jumat karena mendengar hiburan dan perdagangan. Saya bilang sama Pak polisinya, Bapak adukan saya menistakan agama, Bapak tidak tahu. Saya perlihatkan Al-Quran surat Jumat. Idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilai wa tarakuka qa'ima. Kalau mereka melihat perdagangan dan hiburan, mereka bubar meninggalkan engkau berkhutbah. Kalau Bapak mau menghukum, hukum dulu Tuhan. Ada buktinya tertulis ini. Hukum dulu Tuhan. Dan Pak, saya bilang sama polisi, Bapak berniat menghukum Tuhan aja udah kualat. Dan Bapak menghukum Tuhan ini. Sejak itu terhenti. Tidak lagi ada tuduhan itu. Oke. Apa tadi? Stereotyping, vilifying, criminalizing, dan terakhir persecuting. Persecuting itu diburu-buru, dikejar-kejar. Dan puncaknya adalah genocide. Genosida artinya pembantaian, pembunuhan. Dan Bani Umayyah menjalankan itu semua. Dia udah mengubah-ubah agama,
sehingga akhirnya orang-orang Syiah dipandang sesat oleh para pelanjut Bani Umayyah sampai sekarang. Kita dianggap sesat, kita dianggap punya dosa besar, kita dianggap musyrik, kita dianggap kafir, kita dianggap bukan Islam, kita dianggap fasik. Saya sendiri mengalami di Majelis Ulama Makassar, seorang ustadz memaki saya di bulan Ramadan, kamu itu fasik, munafik, kafir, di hadapan para ulama lainnya. Dan saya tidak menjawab. Saya tidak menjawab. Karena pertama saya sedang puasa. Waktu itu karena saya mengejar sampai Jakarta sebelum zuhur. Jadi saya mau puasa. Waktu itu saya sedang puasa. Dan kedua ini bulan Ramadan. Dan ketiga, emang caci makian itu tidak usah kita bahas. Mendengarkan cacian itu our second nature. Kalau kita memilih madhab Ahlul Bait, siap sedialah kita untuk mendengar cacian dan cemoohan. Saya ingin mengutip kembali bahwa peristiwa Asyura itu kita harus kenang kembali sebagai puncak dari persekusi terhadap pembawa wasiat Nabi, yaitu dengan pembantaian keluarga Nabi di Karbala. Itu harus kita kenang kembali supaya kita tidak tenang-tenang saja sebagai pengikut madhab Ahlul Bait. Tapi saudara-saudara yang hadir sekarang, alhamdulillah mengetahui latar belakang dari peristiwa Karbala itu. Terakhir ini saya ingin berikan beberapa contoh. Di Bahrain, 70% penduduk Bahrain itu Syiah. Tapi sekarang ketika mereka menang dalam pemilihan umum, orang-orang Bahrain, seorang Syiah di Bahrain sekarang ada ratusan, bahkan ribuan orang dipenjarakan. Laki-laki, perempuan, orang tua, sampai anak kecil dipenjarakan. Dan dosanya karena mereka ketahuan akhirnya bahwa mereka pecinta keluarga Nabi, dan partai Ahlul Bait itu menang di dalam pemilihan. Mereka 70%, mereka dipenjarakan. Saya ingin menutup pembicaraan saya juga sebagai tekad saudara-saudara semua, ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ridwanullahi ta'ala alaih, yang berkata, in kana zanbi hubba ali Muhammadin, jika dosaku itu ialah mencintai keluarga Muhammad, fazalika dzanbun lastu anhu an atub. Sekiranya itu mencintai keluarga Nabi itu adalah dosa, maka itulah dosa lastu an atub. Tapi itu dosa yang aku tidak pernah bertobat selama-lamanya. Jadi kalau itu dosa mencintai keluarga Nabi, itu dosa yang aku tidak akan bertobat selama-lamanya, walaupun di atas leherku dijulurkan pedang sekalipun. Itu tekad Imam Syafi'i. Kita semua kebanyakan dulunya pengikut Imam Syafi'i. Kalau sekarang kita meninggalkan mazhab Imam Syafi'i, jangan tinggalkan ucapan Imam Syafi'i itu. In kana zanbi hubba ali Muhammadin fazalika dzanbun lastu anhu atubu. Sekiranya dosaku ialah mencintai keluarga Nabi, maka itulah dosa yang tidak akan pernah aku bertaubat daripadanya. Kemudian satu lagi, katanya ini dikutip dari lisanul hal Imam Husain pada padang Karbala. Tidak persis begitu, tapi dari tindakan Imam Husain di padang Karbala itu, seorang penyair melukiskan ucapan Imam Husain. In kana dinu Muhammadin lam yastaqim illa biqatli faya suyuf khudhini. Jika agama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi tidak tegak kecuali kalian membunuh aku, maka hei pedang-pedang, tebaslah leherku. Saya tidak akan mengucapkan itu di hadapan saudara,
Di hadapan mereka yang memandang saya dengan kebencian, saya akan berkata, jika agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tegak kecuali dengan kalian membunuh aku, maka wahai pedang-pedang, bunuhlah aku. Dan itulah tekad para pecinta Ahlul Bait panjang sejarah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerahnya, yaitu Ia himpunkan kita di antara para pecinta Ahlul Bait. Terakhir dari segala yang terakhir, saya ingin mengulang-ulangi ini dalam berbagai kesempatan, sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan saja terjemahnya. Tiap kali pengajian saya ulangi ini. Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang kematiannya, beliau memberitakan kepada putrinya Fatimah bahwa putranya Husain akan terbunuh dan berbagai musibat yang akan menimpanya. Maka menangislah Sayyidah Fatimah dengan tangisan yang berat. Lalu ia berkata, wahai ayahku, kapan itu terjadi? Pada zaman apa itu terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada satu zaman ketika aku, engkau dan Ali sudah tidak ada. Kemudian Sayyidah Fatimah makin mengeraskan tangisannya dan berkata, ya abati faman yabki lahu, duhai bapakku, siapa yang akan menangisi Al-Husain? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Fatimah, sesungguhnya perempuan umatku yang menangisi perempuan ahli baitku, dan lelaki umatku yang menangisi para lelaki dari keluargaku. Kemudian ia ulang-ulangi tangisannya itu dari generasi ke generasi berikutnya setiap tahun. Dan nanti pada hari kiamat, engkau hei Fatimah akan memberikan syafaat kepada perempuan-perempuan itu. Dan aku sendiri akan memberi syafaat kepada para lelakinya. Dan aku akan berikan syafaat kepada semua orang yang menangisi musibah Al-Husain. Aku akan ambil tangannya dan aku masukkan dia ke surga. Wahai Fatimah, semua mata akan menangis pada hari kiamat, kecuali mata yang menangis karena musibah Imam Husain. Karena mata itu akan memancarkan kebahagiaan, keceriaan dan kenikmatan surga. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayyarzuqana hadal faidul azim wa ayyaj'alana minal musharikina fi azai sayyidis syuhada bikulli ma naqdir wa sallallahu subhanahu wa ta'ala ala Muhammadin wa alihi tahirin. Kita mohonkan kepada Allah kiranya Ia berkenan menganugerahkan kepada kita tetesan air mata untuk Imam Husain. Dan Allah jadikan kita di antara yang berperan serta dalam tangisan duka buat Sayyidis Syuhada dengan seluruh kemampuan kita. Wassallallahu subhanahu wa ta'ala ala Muhammadin wa alihi tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.